Halo, selamat datang kembali di Nalaris. Di sini kita akan selalu mencoba mengubah rasa penasaran Anda menjadi pemahaman yang utuh. Nah, hari ini kita punya topik yang super penting. Coba, pernah nggak sih Anda kepikiran, di tengah buminya investasi reksadana sekarang ini, uang yang kita taruh itu beneran seaman yang kita bayangin nggak ya? Tenang, hari ini kita akan bongkar tuntas semua pagar pengaman baru yang OJK siapkan untuk melindungi kita semua. Yuk, kita langsung mulai aja ya. Jadi, ini dia pertanyaan intinya. Mungkin kelihatannya simpel, tapi ini fundamental banget. Seaman apa sih sebenarnya investasi reksadana kita? Jujur aja kan, kalau kita lihat imbal hasil lagi ijo-ijonya, lagi untung besar, kadang kita jadi lupa sama yang namanya resiko. Rasa cemas itu manusiawi kok. Dan di pembahasan kali ini, kita akan lihat sama-sama apa jawaban regulator untuk bikin kita semua bisa tidur lebih nyenyak. Oke, sebelum kita ngomongin aturannya, kita harus paham dulu konteksnya. Kenapa sih aturan baru ini jadi super krusial? Jawabannya ada di angka ini. Coba lihat. 996,6 triliun rupiah. Ini adalah total dana kelolaan atau AUM di industri manajer investasi kita per November 2025. Hampir 1.000 triliun. Ini bukan sekedar angka di layar loh. Ini adalah cerminan kepercayaan jutaan investor Indonesia yang menitipkan masa depan finansial mereka di pasar modal. Gede banget. Dan angkanya bukan cuma besar, tapi pertumbuhannya juga ngebut banget. Coba kita lihat grafiknya. Dana kelolaan atau AUM itu naik 19% dalam setahun. Lumayan kenceng kan? Tunggu dulu, lihat yang di sebelahnya. Pertumbuhan nilai aktiva bersih atau NAB-nya itu meroket sampai hampir 30%. Ini artinya apa? Ini sinyal yang jelas banget kalau ada gelombang atau bahkan tsunami investor baru yang masuk ke pasar. Dan seperti tsunami, ini bisa bawa peluang yang luar biasa besar, tapi di saat yang sama juga membawa resiko yang harus kita antisipasi. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita akan lihat fenomena ledakan investasinya. Kedua, kita dalami dilema regulasi yang seperti pedang bermata dua. Ketiga, kita masuk ke era baru pengawasan oleh OJK. Keempat, kita kenalan sama sistem digital canggih namanya S-Invest. Dan yang terakhir, ini yang paling penting nih, kita akan simpulkan semua ini artinya apa buat kita sebagai investor. Oke, kita masuk bagian pertama, ledakan investasi reksadana. Pertanyaannya, kenapa sih OJK sampai harus turun tangan dengan serangkaian aturan baru? Jawabannya sederhana, karena reksadana itu bukan lagi produk investasi eksklusif buat orang kaya. Sekarang, ini sudah jadi pilihan utama jutaan rakyat Indonesia untuk merencanakan masa depan. Ini adalah demokratisasi investasi dalam skala masif, dan itu mengubah peta permainan secara total. Terus, apa sih mesin utama di balik ledakan ini? Satu kata, kepercayaan. Coba lihat, dana segar yang masuk atau transcription itu tembus lebih dari 114 triliun rupiah loh. Tapi, ada yang lebih menarik lagi. Primadonanya adalah reksadana syariah. Lihat pertumbuhannya, 61% dalam setahun. Angka ini bukan sekedar tinggi, ini gila-gilaan. Ini sinyal kuat kalau ada pergeseran besar di pasar. Investor sekarang nggak cuma cari untung, tapi juga cari ketenangan dan kesesuaian nilai. Pertumbuhan secepat ini, jujur, mirip mobil balap di sirkuit. Kenceng, memacu adrenalin, tapi juga sangat berbahaya kalau nggak ada aturan main yang jelas. Nah, kondisi inilah yang membawa kita ke dilema utama para regulator, yang bisa kita sebut sebagai pedang bermata dua. Kalau mereka salah ambil langkah, mereka bisa jatuh ke dalam jurang ganda yang akan kita bahas sekarang. Jadi, apa sih sebenarnya risiko regulasi itu? Gampangnya gini deh. Bayangin aturan lalu lintas. Kalau rambu-rambunya kebanyakan, rumit, dan nggak jelas, jalanan malah jadi macet total kan? Sebaliknya, kalau nggak ada rambu sama sekali, wah bisa-bisa malah terjadi kekacauan dan kecelakaan di mana-mana. Nah, risiko regulasi itu persis seperti itu. Kemungkinan di mana sebuah aturan yang niat awalnya baik, malah jadi bumerang yang bikin macet atau kacau bagi industri, dan tentunya bagi kita para investor. Dan inilah dia, visualisasi dari jurang ganda yang harus dihindari oleh OJK. Coba kita lihat. Di jurang sebelah kiri, ada resiko overregulation alias kebanyakan aturan. Akibatnya apa? Biaya kepatuhan jadi bengkak, inovasi produk jadi mandek karena terlalu banyak syarat, dan kita sebagai investor malah jadi bingung. Nah, di jurang sebelah kanan ada resiko under-regulation atau aturan yang terlalu longgar. Dan yang ini jauh lebih seram. Pintu jadi terbuka lebar untuk penipuan, penyalahgunaan dana, dan yang paling parah bisa memicu krisis kepercayaan di seluruh pasar. Jadi, tugas OJK itu ibarat berjalan di atas seutas tali tipis di antara dua jurang ini. Sulit sekali. Lantas, gimana cara OJK membangun jembatan yang kokoh di atas dua jurang tadi? Nah, selamat datang di bagian ketiga, era baru pengawasan.
Di sini, kita akan melihat arsitektur pagar-pagar pengaman modern yang mereka bangun untuk menjaga kita semua. Dan arsitek utama di balik semua ini tentu saja adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kita bisa anggap mereka ini sebagai wasit utama di pertandingan pasar modal. Tugas mereka itu bukan cuma memastikan pertandingannya seru, tapi juga memastikan permainannya adil dan aman untuk semua pemain. Terutama untuk kita-kita ini, para investor retail yang jumlahnya jutaan. Coba deh lihat lini masa ini. Perhatikan seberapa cepat OJK bergerak. Ini bukan kebijakan yang dirancang bertahun-tahun. Dalam rentang waktu yang sangat singkat, mereka langsung meluncurkan 3 amunisi utama. POJK 33, lalu disusul serentak oleh POJK 12 dan 15. Ini bukan sekedar tambal sulap kebijakan. Ini adalah sebuah gerakan strategis yang terkoordinasi. Ibaratnya, mereka membangun benteng pertahanan dengan 3 lapis sekaligus. Yuk, kita bedah satu persatu, mulai dari POJK 12. Anggap saja aturan ini adalah wajib kali medical check-up untuk semua perusahaan manajer investasi. Mulai sekarang, mereka nggak bisa lagi cuma bilang, kami sehat, tanpa ada bukti konkret. OJK mau memastikan kalau setiap manajer investasi itu punya sistem imun yang kuat untuk melawan berbagai macam risiko, baik itu risiko dari pasar maupun risiko dari internal perusahaan mereka sendiri. Terus, apa aja sih yang dicek waktu medical check-up ini? Wah, ini bukan sekedar cek suhu badan, ini komprehensif. Pertama, para bos-bosnya, direksi dan komisaris nggak bisa lagi lepas tangan. Mereka wajib ikut mengawasi secara aktif. Kedua, setiap MI harus punya buku manual yang jelas untuk menangani krisis. Dan yang paling penting nih, mereka wajib memitigasi 2 jenis risiko. Risiko di produknya, seperti pasar anjlok atau susah menjual aset, dan risiko di dapur mereka sendiri, misalnya kesalahan operasional, masalah hukum, sampai rusaknya reputasi. Intinya, nggak ada lagi area abu-abu, semua pihak harus bertanggung jawab. Oke, selanjutnya POJK 15. Kalau POJK 12 tadi soal kesehatan internal, nah yang ini soal rapor yang bisa kita lihat semua. Aturan ini untuk pertama kalinya membuka pintu bagi lembaga pemeringkat independen untuk memberikan rating. Bukan cuma untuk produk reksadananya loh, tapi juga untuk manajer investasinya langsung. Ini mirip banget kayak rating film di IMDb atau rating hotel di aplikasi travel. Sekarang kita bisa tahu mana MI yang bintang 5 dan mana yang ya mungkin perlu kita waspadai. Terus, apa untungnya buat kita? Ini sebuah revolusi kecil dalam cara kita berinvestasi. Kita nggak lagi membeli kucing dalam karung. Dengan adanya rapor ini, kita bisa membandingkan produk bukan cuma dari siapa yang kasih untung paling gede tahun lalu, tapi juga dari siapa yang manajemen risikonya paling bagus, siapa yang paling transparan, dan siapa yang paling sehat perusahaannya. Ini secara otomatis akan memaksa para manajer investasi untuk berlomba-lomba jadi yang terbaik dari segi kualitas. Bukan cuma jago pamer performance doang. Tentu saja, semua aturan canggih ini nggak akan ada artinya tanpa fondasi teknologi yang kuat. Nah, disinilah kita masuk ke bagian keempat dan bertemu dengan otak di balik sistem pengawasan modern ini, yaitu S-Invest. Inilah tulang punggung digital yang membuat semua ini jadi mungkin. Simpelnya apa sih S-Invest itu? Coba bayangkan sebuah jalan tol digital super modern yang menghubungkan semua pihak penting di industri ini. Ada kita sebagai investor, ada agen penjual tempat kita beli, ada manajer investasi yang mengelola uang kita, ada bank kustodian yang menyimpan aset kita dengan aman, dan di ujung sana ada OJK yang bertindak sebagai polisi lalu lintasnya. Semua transaksi, semua laporan, semuanya lewat jalan tol ini. Jadi nggak ada lagi yang bisa nyalip atau belok sembarangan tanpa terdeteksi. Alur ini menunjukkan cara kerjanya dengan sangat jelas. Jadi, saat kita sebagai investor menekan tombol beli reksadana di aplikasi, perintah kita itu nggak langsung ke MI, tapi masuk dulu ke S-Invest. Sistem inilah yang kemudian memverifikasi dan menyebarkan instruksi itu secara terpusat ke manajer investasi untuk dikelola portofolionya dan ke bank kustodian untuk dicatat transaksinya. Nah, kuncinya ada di langkah kelima. OJK punya semacam CCTV yang bisa memantau seluruh arus data di jalan tol ini secara real-time. Nggak ada lagi data yang disembunyikan. Semuanya jadi terang benderang. Oke, kita sudah bahas panjang lebar soal aturan, teknologi, sistem yang mungkin terdengar agak rumit. Sekarang kita sampai di pertanyaan paling penting. So what? Terus kenapa? Apa untungnya buat kita yang naruh uang hasil kerja keras kita di sini? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan tarik benang merahnya. Apa dampak nyata semua ini bagi keamanan dompet investasi kita? Ini dia 5 manfaat utamanya langsung buat Anda. 1. Perlindungan kita jadi jauh lebih kuat. Kemungkinan ada manajer investasi nakal jadi sangat kecil. 2. Informasi jadi super transparan. Kita bisa milih reksadana itu ibaratnya kayak milih smartphone. Bisa lihat speknya, baca reviewnya, bandingkan ratingnya. 3. Ekosistemnya jadi lebih efisien. Proses jual beli jadi lebih cepat, lebih akurat.
4. Akuntabilitasnya jelas. Kalau amit-amit ada masalah, jejak digitalnya terekam dengan rapi, jadi gampang dicari siapa yang bertanggung jawab. Dan yang kelima, gabungan dari semua ini akan membangun kepercayaan pasar yang solid. Dan pasar yang bisa dipercaya adalah fondasi terbaik untuk investasi jangka panjang kita. Dan satu hal yang perlu kita ingat, semangat untuk melindungi investor ini bukanlah hal baru. Coba lihat kutipan dari pejabat OJK di tahun 2013 ini. Ini membuktikan bahwa misi untuk melindungi konsumen kecil seperti kita itu sudah menjadi DNA mereka sejak awal. Jadi, rangkaian aturan baru ini bukanlah reaksi paling sesaat, melainkan puncak dari sebuah komitmen dan evolusi yang sudah berjalan panjang. Jadi, kita memulai pembahasan ini dengan sebuah rasa penasaran, sebuah kegelisahan soal keamanan investasi kita. Sekarang, setelah kita melihat semua pagar pengaman yang telah dan sedang dibangun, pertanyaan saya kembali untuk Anda. Apakah rasa penasaran itu kini sudah berubah menjadi sebuah pemahaman? Dan mungkin yang lebih penting lagi, apakah pemahaman baru ini memberikan Anda keyakinan untuk bisa berinvestasi dengan lebih cerdas dan yang pasti lebih tenang di masa depan? Tapi, tentu saja diskusi kita tidak berhenti di sini. Saya ingin sekali mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, apakah aturan-aturan ini sudah cukup kokoh? Atau mungkin masih ada celah lain yang perlu ditutup oleh regulator? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan dari Nalaris. Pastikan Anda subscribe agar kita bisa terus mengubah rasa penasaran lainnya menjadi pemahaman bersama. Sampai jumpa di lain kesempatan.